Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mardika Putri, NIM 2101051200065. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk membahas laporan akhir studi kasus Southwest Regional Water Supply. Sebelum masuk ke pokok bahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu value engineering. Value engineering adalah sebuah metode untuk menganalisis pekerjaan yang membutuhkan biaya yang tinggi pada saat tahap perencanaan awal sebuah proyek, lalu menentukan sebuah alternatif desain yang lebih ekonomis, yang masih sesuai dengan standar spesifikasi yang ada, dan pada fase selanjutnya tanpa membutuhkan biaya yang besar untuk mendesain ulang perencanaan awal tersebut, ataupun menyebabkan keterlambatan proyek. Dan proposal VE terdiri dari analisis ekonomi dan teknis. Tujuan dilakukannya value engineering pada studi kasus ini yaitu yang pertama, mereview ketersediaan air dan air yang dihasilkan. Kedua, review penilaian terhadap proposal sebelumnya dengan mempertimbangkan komponen proyek dan fokus area. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen yang diprioritaskan. Dan yang keempat, merekomendasi, investigasi, dan studi ke depan. Selanjutnya adalah fokus area, yang terdiri dari potensi risiko teknis dari proyek, dampak kekeringan, meminimalisir penggunaan energi dan emisi karbon, dampak lingkungan, serta mencari sinergi yang secara langsung bersamaan dapat memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan air. Berikut beberapa item yang tidak dapat diubah pada studi kasus Southwest Regional Water Supply. Di antaranya, yang pertama, rata-rata diversi tahunan maksimum dengan atau tanpa kekeringan. Yang kedua, diversi maksimum 350 cubic feet second. Yang ketiga, penyesuaian dengan kendala AWSA, Arizona Water Settlements Act. Yang keempat, penyesuaian dengan Endangered Species Act. Berikut adalah beberapa item yang perlu dicatat. Yang pertama, analisis value engineering ini bukan untuk cek quality control. Yang kedua, tim value engineering tidak meninjau implikasi hukum dari proyek ini. Yang ketiga, tim value engineering tidak meninjau perkiraan biaya dari desain. Yang keempat, tim value engineering tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek tersebut. Yang kelima, semua studi value engineering membutuhkan kasus dasar yang dapat digunakan sebagai evaluasi alternatif. Langsung saja kita masuk ke pembahasan deskripsi proyek Southwest Regional Water Supply. Di Kota Deming, Hidalgo County and Gila Basin Irrigation Commission mengusulkan proposal untuk pengalihan dan penyimpanan air yang tersedia pada Sungai Gila. Berdasarkan Kebijakan Penanganan Air Arizona atau Arizona Water Settlement Act pada 2004, yang bertujuan untuk mengalihkan air yang berasal dari Sungai Gila, kemudian memasok air tersebut ke Lembah Gila melalui pipa-pipa. Jaringan pipa SWRWS diusulkan untuk dibangun di sebelah kanan sepanjang jalan tol nomor 180. Berikut adalah lokasi proyek dari Southwest Regional Water Supply. Selanjutnya adalah anggota tim Value Engineering yang terdiri dari ahli konstruksi, ahli mengenai perizinan lingkungan, ahli struktur hidraulis dan pangan hantara, ahli geomorfologi dan transport sedimen, ahli terowongan, ahli dam dan reservoir geoteknik, ahli hidrologi dan pemodelan air, serta ahli value engineering dan teknikal. Setelah selesai tahap 1, ISC mengontrak Bohannon Houston untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal Southwest Regional Water Supply. Tahap ini menggunakan penyelidikan lapangan berupa survei batimetrik, geomorfologi dari sampling geofisika, serta analisa dan pemodelan komputer. Konsultan memberikan 3 alternatif baru, kemudian tim rekayasa nilai memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal VE mereka. Selanjutnya, metode studi value engineering. Yang pertama, tahap informasi.
Setiap anggota tim VE diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek. Fasilitator meminta agar tim desain memulai dengan gambaran umum dari proyek dengan konsentrasi pada tujuan dan kebutuhan proyek tersebut. Fasilitator kemudian meminta tim desain untuk memulai secara bertahap melihat proyek secara detail. Yang kedua, tahap fungsi analisis. Kegiatan selanjutnya dilakukan dengan tim VE adalah mempersiapkan fase diagram untuk analisa. Maka, tim VE akan saling bertukar pikiran. Tim VE kemudian memilih 6 fungsi yang dianggap mewakili 80% dari biaya proyek. Yang ketiga, tahap kreatif. Tim VE melakukan diskusi dengan hukum Pareto, yaitu 20% dari fungsi yang mendorong 80% dari proyek tersebut. Kemudian, dihasilkan dua kategori, yaitu proposal VE yang berisi ide-ide yang memiliki potensi untuk menghemat life cycle cost, dan rekomendasi tambahan yang berisi ide-ide yang akan meningkatkan proyek, tetapi tidak dengan mudah masuk ke salah satu kategori sebelumnya. Berikut adalah biaya proyek pada tahap informasi. Selanjutnya adalah diagram fase dari tahap fungsi analisis. Selanjutnya diagram Pareto. Pada diagram Pareto, 44% biaya merupakan reservoir, 23% biaya merupakan pengalihan air, 19% biaya jaringan pipa, dan 14% biaya merupakan lain. Yang keempat, tahap analisis. Tim VE secara keseluruhan kemudian membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli dan dibandingkan dengan keuntungan dari alternatif ditambah risiko menerapkan konsep alternatif. 5. Tahap pengembangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah alternatif yang dipilih pada tahap sebelumnya layak secara teknik atau tidak. Tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek, tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya masa depan. Yang terakhir, presentasi dan laporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide-ide dianalisa yang tidak diusulkan dicatat selama studi VE dan dikumpulkan dalam laporan akhir yang akan disajikan kepada Dewan. Selanjutnya proposal value engineering. Dari tahap analisis VE di atas, diperoleh 13 proposal yang direview oleh tim VE. Dari 13 proposal yang dilakukan studi VE, dihasilkan 3 proposal yang ditunda keputusannya, 8 proposal dinyatakan diterima, dan 2 proposal lainnya dinyatakan ditolak untuk dilaksanakan. Berikut adalah beberapa contoh proposal yang diterima, ditolak, dan ditunda oleh tim VE. Yang pertama, P01003 yang merupakan contoh proposal yang ditunda oleh tim VE. Gagasan, mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Dengan potensi, mengoptimalkan semua inflow termasuk aliran anak-anak sungai, menyediakan sumber air yang sebelumnya hilang, meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup. Life cycle cost, penghematan awal proyek sebesar $20.000, penghematan masa depan $1.562.849, total penghematan $1.582.849. Selanjutnya, P01009 yang merupakan contoh proposal yang ditolak oleh tim VE. Gagasan, menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air dari intake Koanda. Deskripsi tambahan, rekomendasi tambahan ini dapat berdampak pada perkiraan biaya konstruksi terowongan dengan kemungkinan menurunkan biaya terowongan, yang akan berdampak langsung terhadap penghematan untuk proposal ini. Keuntungan, biaya konstruksi lebih rendah 8% lebih sedikit. Dengan resiko, pemasangan pipa pada lereng yang menurun mungkin tidak praktis. Selanjutnya adalah P01011 yang merupakan contoh proposal yang diterima oleh tim VE. Gagasan, meliputi tindakan konservasi air sebagai komponen dalam suatu proyek. Keuntungan, sejalan dengan hal yang dibutuhkan oleh NEPA dan proses perizinan bagian 404.
Dengan resiko tergantung dari seberapa besar konservasi air yang ditinjau, penghematan tersebut mungkin mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau mungkin meningkatkan hasil proyek jika penghematan termasuk dalam komponen hasil proyek. Diskusi. Konservasi dapat mencakup peningkatan efisiensi irigasi atau perubahan kebutuhan air untuk tanaman pertanian. Air yang tersimpan dari konservasi juga dapat digunakan untuk membantu memenuhi aliran air lingkungan. Rekomendasi tambahan. Selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim value engineering juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Proposal rekomendasi berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek, tetapi tidak selalu mengurangi life cycle cost. Dari 17 proposal rekomendasi tambahan yang diusulkan, 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda keputusan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghematan biaya yang ditujukan untuk setiap proposal diukur terhadap perkiraan biaya mentah dari perusahaan konsultan pada tahap desain saat ini yang berada pada tingkat penilaian 10%. Oleh karena itu, demi konsistensi, tim VE tidak menambahkan eskalasi. Kedua, semua tabungan telah dibulatkan untuk mencerminkan tingkat akurasi proposal VE. Yang ketiga, tim VE tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan yang didapatkan dari beberapa proposal dan rekomendasi tambahan di atas. Yang pertama, gunakan 2 struktur pengalihan. 1. Lapisan Coanda. Memperluas area erosi di dalam dataran banjir. 2. Galeri infiltrasi atau lapisan pasif pengambilan. 3. Gunakan titik pengalihan yang direkomendasikan oleh BHI. Yang kedua, gunakan waduk dengan kapasitas total setidaknya dalam rentang AF 45.000. 1. Spar kecil, seperti yang diusulkan oleh BHI 1642 AF. 2. Ganti waduk Win, Paus, dan Sycamore dengan 1. Waduk spar yang lebih besar dengan stasiun pompa 46.000 AF atau Greenwood Reservoir dengan saluran pipa ke Lembah Gila atas 47.000 AF dan mengurangi atau menghilangkan kantong lumpur. 3. Saluran pengantar. 1. Dari titik pengalihan ke spar kecil dapat digunakan terowongan atau pipa baja yang dikubur. Kedua, rute. Dapat melalui tambang Tairon, buat perjanjian kerjasama dengan FMI atau via Twin Sister Canyon, Grand County Reservoir di sepanjang US Highway 180. Yang ketiga, kurangi jumlah stasiun pompa. Yang keempat, gunakan pembangkit listrik tenaga air seperti yang diusulkan oleh BHI. Besar penghematan. Jumlah sederhana dari perkiraan tabungan dari proposal VE yang diterima adalah 106.514.430 US dollar dengan tambahan 15.260.000 US dollar dalam tabel tabungan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan tentang studi kasus Southwest Regional Water Supply dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.